Halo semuanya, kembali di Makna Tersirat. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Makna Tersirat. Dia itu lagi susah, habis kena tipu. Kamu sebagai istri harus punya empati. Jangan cemburuan tidak jelas. Suara Fajar masih terngiang di telingaku. Dingin dan sama sekali nggak peduli sama perasaanku. Aku berdiri mematung di ambang pintu ruang tamuku sendiri, menyaksikan pemandangan yang menghancurkan seluruh duniaku. Di sana, di kursi yang biasa kami pakai buat nonton berdua, Fajar sedang dengan lembut menyuapi mantannya yang katanya sedang trauma. Tanganku gemetar hebat. Rasanya oksigen di sekitarku mendadak hilang saat melihat tatapan mesra itu. Sakitnya bukan cuma karena dia selingkuh, tapi karena dia melakukannya di depan mataku, di rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri. Dia pikir aku akan menangis memohon-mohon di kakinya agar dia mengusir perempuan itu. Dia salah besar, karena saat itu juga aku memutuskan untuk mematikan hatiku dan menghancurkan hidupnya tanpa sisa. Namaku Citra, seorang wanita yang selalu percaya kalau kejujuran dan kerja keras adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. 5 tahun aku menikah dengan Fajar, pria yang dulunya sangat lembut dan terlihat sangat menghargai aku sebagai istrinya. Kami memulai semuanya dari nol, benar-benar dari bawah. Sampai akhirnya aku bisa menyisihkan uang untuk membuka bengkel buat dia. Aku rela hidup hemat, jarang beli baju baru, demi memastikan modal bisnis bengkel Fajar selalu cukup dan lancar. Di mata tetangga dan keluarga besar, kami adalah pasangan idaman yang sukses membangun ekonomi bersama-sama. Fajar selalu bilang, kalau aku adalah satu-satunya wanita yang paling mengerti dia, dalam keadaan apapun. Setiap pagi, aku menyiapkan kopi dan sarapannya dengan penuh cinta, sebelum dia berangkat ke bengkel yang lokasinya nggak jauh dari rumah. Hubungan kami terasa sangat harmonis, bahkan hampir nggak pernah ada pertengkaran besar yang bikin kami harus diam-diaman lama. Aku merasa menjadi istri paling beruntung, karena Fajar selalu pulang tepat waktu dan gak pernah macam-macam di luar sana. Namun belakangan ini aku merasa ada yang aneh dengan cara dia menatap ponselnya setiap kali ada notifikasi masuk. Dia yang biasanya terbuka soal siapa yang menelepon, tiba-tiba mulai sering membalikkan layar HP-nya kalau aku lewat di dekatnya. Pernah suatu malam, aku terbangun karena haus dan melihat Fajar masih duduk di ruang tamu sambil mengetik sesuatu dengan senyuman kecil. Begitu melihatku, dia langsung kaget dan buru-buru mematikan layarnya, seolah-olah baru saja tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Waktu aku tanya dia sedang chatting dengan siapa, dia cuma menjawab kalau itu urusan pelanggan bengkel yang komplain masalah mesin. Aku berusaha untuk tetap berprasangka baik, karena aku tahu dunia bengkel itu memang melelahkan dan penuh tekanan. Tapi insting seorang istri memang gak bisa dibohongi. Ada rasa sesak yang mulai tumbuh perlahan di dadaku. Fajar juga mulai berubah soal penampilan. Dia jadi lebih sering menyisir rambut dan memakai parfum kalau mau pergi ke bengkel. Padahal biasanya dia cuma pakai kaos oblong kumal dan bau oli, karena dia sendiri yang ikut terjun menangani kendaraan pelanggan. Perubahan-perubahan kecil ini awalnya kuanggap sebagai fase bosan, atau dia cuma ingin tampil lebih rapi saja sebagai pemilik bengkel. Aku bahkan sempat membelikannya beberapa kemeja baru, supaya dia makin semangat bekerja dan merasa didukung oleh istrinya. Tapi ternyata, kebaikanku itu justru menjadi bumerang yang nantinya akan melukai hatiku sendiri dengan sangat dalam. Puncaknya adalah ketika suatu sore dia pulang dengan wajah yang sangat gelisah, mondar-mandir di ruang tamu seperti orang kebingungan. Dia nggak langsung mandi seperti biasanya, tapi malah duduk diam sambil terus-terusan memijat keningnya di meja makan. Aku menghampirinya, mencoba memijat bahunya supaya dia merasa lebih tenang dan mau bercerita soal masalah yang sedang dihadapinya. Dia menghela nafas panjang, lalu memegang tanganku dengan tatapan yang sangat asing, tatapan yang penuh dengan rasa bersalah sekaligus egois.
Disitulah dia mulai menyebutkan nama yang selama ini sudah terkubur dalam sejarah masa lalunya, yaitu Siska, sang mantan kekasih. Dia bercerita kalau Siska baru saja menghubunginya dalam keadaan hancur karena kena tipu investasi bodong sampai semua asetnya habis. Katanya, Siska nggak punya tempat tinggal lagi karena diusir dari kontrakannya dan nggak punya uang sepeser pun untuk makan. Fajar memohon padaku dengan wajah memelas, meminta izin agar Siska boleh tinggal di rumah kami untuk sementara waktu sampai dia tenang. Jantungku serasa berhenti berdetak mendengar permintaan konyol itu. Bagaimana mungkin seorang suami membawa mantannya masuk ke dalam rumah tangga kami? Aku menolak dengan tegas, tapi Fajar terus meyakinkanku kalau ini murni karena rasa kemanusiaan dan empati kepada sesama. Malam itu kami berdebat hebat, pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami. Suasana rumah jadi terasa sangat mencekam dan panas. Fajar malah menuduhku sebagai wanita yang gak punya hati nurani karena tega melihat orang lain menderita di jalanan. Dia bilang kalau aku cemburuan gak jelas, padahal Siska itu sedang dalam kondisi trauma berat dan butuh perlindungan. Kalimat-kalimatnya mulai menyakitiku. Dia seolah-olah lebih membela penderitaan mantannya daripada menjaga ketenangan hati istri sahnya sendiri. Akhirnya, karena aku gak mau keributan makin panjang, aku terpaksa diam, meskipun hatiku berteriak menolak mentah-mentah ide gila itu. Keesokan harinya, tanpa persetujuanku yang bulat, Fajar benar-benar membawa Siska masuk ke dalam rumah kami dengan satu koper besar. Siska datang dengan wajah yang dibuat-buat sedih. Air mata buaya yang langsung membuat Fajar merasa sangat pahlawan di depannya. Aku cuma bisa berdiri di sudut ruangan, melihat suamiku sendiri sibuk membawakan barang-barang wanita lain ke dalam wilayah pribadiku. Inilah awal dari kehancuran yang gak pernah kubayangkan sebelumnya. Sebuah pengkhianatan yang dibungkus rapi dengan alasan kasihan. Aku gak tahu kalau keputusanku untuk membiarkan dia masuk adalah awal dari rencana besar untuk mengusirku dari hidup Fajar. Kehadiran Siska di rumah kami benar-benar mengubah atmosfer yang tadinya hangat menjadi sangat dingin dan penuh kecurigaan. Siska bersikap seolah-olah dia adalah tamu agung yang harus dilayani. Padahal statusnya di sini hanya menumpang karena belas kasihan. Setiap kali aku pulang dari kantor, aku selalu mendapati rumah dalam keadaan berantakan. Sementara Siska asyik menonton TV di ruang tengah. Dia bahkan gak segan-segan memakai daster milikku tanpa izin. Alasannya karena baju-bajunya masih kotor di dalam koper. Fajar yang melihat itu bukannya menegur, malah bilang kalau aku gak boleh pelit soal pakaian bekas kepada orang yang sedang kesusahan. Kecurigaanku makin menguat saat aku menyadari kalau Fajar jadi lebih sering pulang siang dengan alasan ingin mengecek keadaan Siska. Bengkel yang seharusnya dia urusi malah sering dia tinggalkan begitu saja kepada para anak buahnya, padahal itu sumber penghasilan utama kami. Setiap kali mereka berdua duduk di meja makan, suasana terasa sangat akrab, sampai-sampai aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Mereka sering membicarakan masa lalu mereka, tertawa bersama, dan seolah-olah sengaja mengabaikan keberadaanku yang duduk tepat di depan mereka. Hatiku rasanya seperti disayat sembilu, setiap kali melihat Fajar memberikan perhatian lebih pada porsi makan Siska daripada menanyakan hariku. Pernah suatu hari aku menemukan nota pembelian skincare mahal dan baju-baju baru di dalam saku celana Fajar saat aku hendak mencuci. Padahal beberapa hari sebelumnya, Fajar bilang kalau keuangan bengkel sedang agak seret dan kami harus menghemat pengeluaran rumah tangga. Ternyata uang yang seharusnya untuk ditabung itu, dia pakai untuk memanjakan mantannya yang katanya sedang susah dan kena tipu itu. Saat aku konfrontasi, Fajar malah membentakku dan bilang kalau Siska butuh hiburan supaya mentalnya nggak makin jatuh karena trauma. Dia bahkan mulai berani membanding-bandingkan aku dengan Siska. Katanya Siska lebih lembut dan nggak banyak menuntut seperti diriku. Sikap Siska juga makin melunjak. Dia mulai berani mengatur-atur menu masakan di rumah, dengan alasan dia punya alergi tertentu. Dia sering sekali bermanja-manja di depan Fajar, pura-pura pusing atau hampir pingsan, supaya Fajar sigap memegangi pundaknya atau membantunya duduk. Aku sering menangkap basah Siska sedang tersenyum sinis ke arahku saat Fajar tidak melihat. Seolah dia sedang memamerkan kemenangannya.
Tetangga depan rumah, Bu RT, bahkan sempat menyindirku saat kami bertemu di tukang sayur, menanyakan siapa wanita cantik yang sering diantar Fajar pergi. Malunya bukan main. Harga diriku sebagai istri sah seperti diinjak-injak di depan umum, gara-gara ulah suamiku sendiri. Suasana makin panas saat aku mendapati parfum Fajar yang biasanya dia pakai buat ke acara resmi, kini tercium kuat di kamar tamu tempat Siska tidur. Aku juga mulai menyadari kalau uang di dompetku sering hilang beberapa lembar, dan aku curiga Siska yang mengambilnya saat aku sedang mandi. Saat aku melaporkan hal ini pada Fajar, dia malah menuduhku sedang berusaha memfitnah Siska karena aku memang dari awal nggak suka dia ada di sini. Fajar sekarang lebih percaya pada kata-kata manis mantannya daripada kesaksian istrinya yang sudah menemaninya dari nol. Aku merasa seperti sedang hidup dalam duri. Setiap langkah yang kuambil hanya membuat hatiku makin berdarah-darah. Ketegangan memuncak ketika aku mendapati mereka berdua berbisik-bisik di dapur pada jam 2 pagi sambil memegang buku tabungan bengkel. Aku nggak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi ekspresi wajah Siska terlihat sangat ambisius, dan Fajar tampak mengangguk-angguk setuju. Saat aku mendekat, mereka langsung diam 1000 bahasa, dan Siska buru-buru masuk ke kamarnya dengan alasan ingin ke toilet. Fajar hanya menatapku dingin, matanya nggak lagi memancarkan kasih sayang, melainkan kebencian yang sangat nyata, karena aku dianggap sebagai penghalang. Aku mulai merasa kalau ada rencana jahat yang sedang mereka susun di belakang punggungku, memanfaatkan kebaikanku selama ini. Keanehan berikutnya adalah ketika Fajar mulai mengganti semua password akun media sosial dan PIN handphone miliknya, yang selama ini aku tahu. Dia juga jadi sangat protektif terhadap laptop kantornya, yang biasanya bebas aku pakai untuk mengecek laporan keuangan bisnis bengkel. Perubahan ini membuatku makin yakin kalau ada sesuatu yang sangat besar yang sedang dia sembunyikan dariku bersama wanita itu. Aku mencoba untuk tetap tenang, mengamati setiap gerak-gerik mereka sambil menyiapkan mental untuk kenyataan pahit yang mungkin akan segera terungkap. Aku nggak mau gegabah, aku butuh bukti yang sangat kuat sebelum aku mengambil keputusan besar dalam hidupku. Malam itu, sebelum tidur, aku sempat mendengar Fajar menelpon seseorang di teras belakang dengan suara yang sangat pelan dan penuh rahasia. Dia menyebutkan kata kamar dan kenyamanan berkali-kali, yang membuat bulu kuduku merinding karena firasat buruk yang luar biasa. Aku mencoba mengintip dari balik gorden, melihat Fajar merokok dengan wajah puas, seolah baru saja memenangkan sebuah undian besar. Aku nggak menyangka kalau rencana yang dia susun ternyata jauh lebih gila dan merendahkan martabatku sebagai seorang istri. Besoknya, sebuah kejadian di luar nalar benar-benar terjadi. Sebuah pengkhianatan yang bahkan gak pernah terlintas di dalam mimpi burukku sekalipun. Pagi itu adalah puncak dari segala kehinaan yang harus aku telan bulat-bulat di rumahku sendiri. Aku baru saja selesai mandi ketika mendapati Fajar sedang sibuk memindahkan bantal dan guling dari kamar utama kami ke kamar tamu. Saat aku tanya apa yang dia lakukan, dengan santainya dia bilang kalau Siskar gak bisa tidur semalaman karena kamar tamu itu terlalu sempit dan pengap. Dia bilang, "Citra, Siska itu lagi trauma berat. Dia butuh suasana yang tenang dan luas supaya nggak depresi." Aku melongo nggak percaya. Dia baru saja memberikan kamar pengantin kami untuk dipakai oleh mantannya dengan alasan trauma. Rasanya jantungku mau copot. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun melihat suamiku sendiri mengusir istrinya dari ranjangnya sendiri. Fajar bahkan tanpa rasa bersalah menyuruhku untuk tidur di kamar tamu itu, atau di sofa depan kalau aku merasa keberatan. Aku mencoba menahan tangis. Tanganku gemetar hebat saat melihat Siska masuk ke kamar utamaku dengan senyum kemenangan yang sangat kentara. Dia masuk ke sana seolah-olah dia adalah ratu baru, yang baru saja mengkudeta takhtaku dengan bantuan suamiku sendiri. Aku nggak langsung meledak. Aku memilih untuk masuk ke kamar tamu itu dan menutup pintu rapat-rapat sambil mencoba menenangkan napas. Di dalam kamar sempit itu, aku menemukan sebuah tas kecil milik Siska yang tertinggal di bawah kolong tempat tidur yang tadi dia pakai. Entah dorongan dari mana, aku membuka tas itu dan menemukan sebuah amplop coklat yang berisi beberapa dokumen penting dan sebuah ponsel lama. Di dalam amplop itu, ada surat perjanjian gadai yang menunjukkan kalau Siska sebenarnya nggak pernah kena tipu investasi bodong.
Dia justru sengaja menjual semua asetnya karena terlilit hutang judi online dan sengaja mencari Fajar untuk dijadikan ATM berjalan. Yang lebih menyakitkan lagi, aku menemukan catatan kecil yang berisi rencana mereka untuk pelan-pelan mengambil alih kepemilikan bengkel atas nama Siska. Mereka berencana memalsukan tanda tanganku di dokumen pengalihan modal karena selama ini memang aku yang memegang kendali keuangan bisnis itu. Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh. Orang yang selama ini aku bantu dari nol ternyata sedang merencanakan kehancuranku bersama wanita masa lalunya. Air mataku nggak berhenti mengalir, sampai mataku bengkak. Tapi di tengah tangisan itu, rasa sakitku berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Aku menghidupkan ponsel lama milik Siska yang ternyata nggak dikunci, dan di sana aku menemukan ribuan chat mesra antara dia dan Fajar. Chat itu sudah dimulai sejak berbulan-bulan yang lalu, jauh sebelum Siska datang ke rumah kami dengan sandiwara sedihnya itu. Mereka sudah merencanakan semua ini, mulai dari akting kena tipu, sampai skenario mengusirku dari kamar utama kami. Ada satu pesan dari Fajar yang membuatku benar-benar mual. Sabar ya sayang, sebentar lagi bengkel itu jadi milik kita. Citra itu cuma alat buat modal awal saja. Jadi selama ini aku cuma dianggap sapi perah, cuma dianggap sebagai batu loncatan supaya mereka bisa hidup enak tanpa perlu bersusah payah. Aku langsung mengambil foto semua bukti itu, memindahkan semua chat, rekaman suara, dan dokumen palsu mereka ke email pribadiku sebagai barang bukti. Aku sadar kalau menangis nggak akan mengubah apapun. Aku harus bertindak cepat sebelum mereka benar-benar melenyapkan asetku. Fajar pikir aku adalah wanita lemah yang akan pasrah saja saat hartanya dirampas. Dia lupa siapa yang mengurus semua legalitas bisnisnya. Aku segera menghubungi pengacaraku lewat pesan singkat, menanyakan proses gugatan cerai secara online yang bisa diproses hari itu juga. Sambil menahan amarah yang meledak-ledak, aku juga menghubungi pihak bank untuk membekukan semua rekening yang terhubung dengan modal bengkel Fajar. Karena secara hukum, semua investasi modal itu atas namaku, aku punya hak penuh untuk menarik atau memindahkan dana tersebut kapan saja. Fajar terlalu bodoh karena merasa sudah memegang kendali hanya karena dia yang menjalankan operasional di lapangan setiap hari. Dia nggak tahu kalau semua mesin, alat-alat bengkel, bahkan sewa tempat itu semuanya masih atas nama pribadiku. Saat aku keluar dari kamar tamu, aku melihat pemandangan yang membuat jiwaku benar-benar mati rasa, namun makin menguatkan tekadku. Di ruang tamu, Fajar sedang duduk di sofa sambil menyuapi Siska semangkuk bubur dengan sangat mesra, seolah-olah aku nggak ada di sana. Fajar menoleh padaku dan berkata tanpa dosa, "Citra, nanti malam kamu tidur di sofa ya. Siska masih takut kalau tidur sendirian di kamar atas." Aku cuma tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan arti bahwa hidup mereka akan segera berakhir dalam sekejap. Aku nggak membalas kata-katanya. Aku hanya mengambil kunci mobil dan tasku, lalu berjalan keluar rumah dengan kepala tegak. Di dalam mobil, aku langsung mengurus pendaftaran gugatan cerai lewat aplikasi dan menghubungi manajer bengkel untuk segera mengosongkan tempat itu besok pagi. Aku memberikan instruksi tegas bahwa semua kendaraan yang ada di sana harus segera diselesaikan dan tidak menerima pelanggan baru mulai jam ini juga. Aku akan menarik semua modal, semua peralatan, dan membiarkan Fajar berdiri di tengah bengkel yang kosong melompong tanpa sisa. Biarkan dia tahu rasanya kembali menjadi orang yang gak punya apa-apa, sama seperti saat aku pertama kali mengenalnya dulu. Besok akan jadi hari yang sangat panjang bagi mereka berdua, dan aku sudah gak sabar melihat wajah hancur mereka. Besoknya, aku pulang ke rumah dengan pengacara dan 2 orang petugas angkut barang yang sudah aku sewa sejak pagi buta. Begitu aku buka pintu, aku melihat Fajar dan Siska sedang santai sarapan di meja makan, masih pakai baju tidur, seolah rumah itu sudah sepenuhnya milik mereka. Fajar kaget melihat aku datang bawa banyak orang. Dia langsung berdiri dan membentakku, nanya kenapa aku lancang bawa orang asing masuk ke rumah. Aku nggak jawab, aku cuma kasih map kuning berisi dokumen gugatan cerai
dan surat penarikan aset bengkel tepat di depan mukanya. Siska yang tadinya sok anggun langsung pucat pasi saat melihat nama pengacara kondang yang tertulis di map itu. Apa-apaan ini Citra? Kamu mau cerai cuma gara-gara masalah sepele begini? Teriak Fajar dengan suara yang gemetar karena mulai merasa terpojok. Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu aku tertawa sinis. Tawa yang bikin mereka berdua merinding ketakutan. Aku bilang ke dia kalau ini bukan soal cemburu, tapi soal harga diri dan pengkhianatan yang sudah mereka rencanakan di belakangku. Aku bongkar semua bukti cat mereka yang sudah aku cetak, termasuk rencana mereka buat memalsukan tanda tanganku untuk mencuri modal bengkel. Siska mencoba membela diri dengan akting tangisannya, tapi aku langsung menunjuk mukanya dan menyuruhnya diam sebelum aku lapor polisi soal penggelapan uang. Fajar mencoba meraih tanganku, minta maaf dan bilang kalau dia cuma hilaf. Tapi aku langsung menepisnya dengan rasa jijik yang luar biasa. Jangan sentuh aku dengan tangan yang sudah menyuapi pengkhianat ini. Teriakku sampai suaraku serak karena menahan emosi yang meledak. Aku perintahkan petugas angkut barang untuk mulai mengangkut sofa, TV, kulkas, bahkan tempat tidur di kamar utama yang sudah mereka kotori. Aku bilang ke Fajar kalau semua barang di rumah ini dibeli pakai uangku, jadi aku berhak membawa semuanya keluar tanpa sisa. Mereka berdua cuma bisa berdiri mematung, melihat satu persatu perabot di rumah itu diangkut keluar sampai rumah jadi kosong melompong. Siska mulai panik dan menyalahkan Fajar. Dia bilang Fajar nggak berguna karena nggak bisa menjaga aset yang katanya sudah aman itu. Pertengkaran mereka pecah di depanku, saling maki dan saling tuduh. Benar-benar pemandangan yang sangat memuaskan untuk dilihat. Fajar yang tadinya memuja-muja Siska, sekarang malah membentak Siska, karena merasa wanita itu yang sudah menghasutnya sampai kehilangan segalanya. Aku cuma berdiri, bersandar di pintu sambil melipat tangan, menikmati drama murahan yang mereka perankan secara gratis di hadapanku. Tidak ada lagi rasa kasihan, yang ada hanyalah rasa puas karena akhirnya topeng empati yang mereka pakai sudah hancur berkeping-keping. Fajar kemudian dapat telepon dari manajernya di bengkel. Wajahnya makin pucat. Handphonenya bahkan hampir jatuh dari genggamannya. Dia baru tahu kalau semua alat bengkel sudah diangkut, dan pemilik ruko sudah memutus kontrak karena aku sudah menarik uang depositnya. Dia sekarang benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang di bank, dan sebentar lagi nggak punya istri. Dia berlutut di kakiku, menangis meraung-raung minta kesempatan kedua. Bilang kalau dia baru sadar kalau Siska cuma memanfaatkannya. Tapi aku sudah tidak peduli. Bagiku Fajar sudah mati sejak dia memindahkan bantalnya ke kamar tamu demi wanita lain. Aku mengeluarkan kunci rumah dan meminta mereka berdua segera keluar, karena rumah ini akan segera aku segel untuk dijual lewat agen properti. Siska yang tahu kalau Fajar sudah bangkrut total, langsung mengambil kopernya dan mencoba pergi duluan tanpa memperdulikan Fajar lagi. Dia benar-benar wanita parasit yang hanya mau menempel kalau ada inangnya yang punya banyak uang untuk dihisap. Fajar mencoba menahan Siska, tapi Siska malah mendorongnya sampai jatuh dan memaki Fajar sebagai pria yang tidak berguna dan bodoh. Di saat itulah Fajar sadar kalau dia sudah membuang berlian demi sebongkah batu kali yang ternyata beracun dan mematikan. Keluar sekarang, atau aku panggil polisi untuk seret kalian berdua karena sudah masuk tanpa izin ke properti milikku. Ancamku dengan suara dingin. Fajar menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Tapi aku hanya membalasnya dengan tatapan kosong, seolah dia adalah sampah yang harus segera dibuang. Mereka akhirnya keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, membawa koper masing-masing ke arah yang berbeda, tanpa tujuan yang jelas. Aku menutup pintu rumah itu dengan keras, menguncinya rapat-rapat, dan merasakan beban berat di pundakku perlahan-lahan mulai terangkat. Inilah akhir dari drama rumah tangga yang penuh kepalsuan, dan awal dari hidup baruku yang lebih bersih. Aku duduk di lantai rumah yang kosong itu sejenak, menarik napas panjang untuk pertama kalinya setelah berhari-hari merasa sesak. Tidak ada air mata lagi yang keluar, karena air mataku sudah habis untuk orang yang sama sekali tidak layak mendapatkannya. Aku tahu, perjalananku setelah ini tidak akan mudah. Apalagi harus mengurus proses perceraian yang mungkin akan memakan waktu.
Tapi aku merasa jauh lebih tenang sekarang. Karena aku tidak lagi hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan yang dibungkus dengan alasan kasih-kasihan. Aku siap untuk melangkah maju, meninggalkan semua sampah masa lalu di belakang, dan membangun kembali duniaku yang sempat hancur. 1 minggu berlalu sejak pengusiran itu, dan kabar tentang kehancuran Fajar menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Tanpa modal dariku, bengkel itu benar-benar lumpuh total, karena Fajar tidak punya uang sepeser pun untuk membayar gaji karyawan, apalagi sewa ruko. Aku mendengar dari mantan anak buahnya kalau Fajar sempat mencoba meminjam uang ke sana-sini, tapi tidak ada satupun orang yang mau membantu, karena sifat aslinya sudah terbongkar. Siskar, wanita yang katanya dia cintai karena rasa kasihan itu, menghilang tanpa jejak tepat di hari mereka keluar dari rumahku. Begitu tahu Fajar tidak punya aset lagi, Siska langsung memblokir nomor Fajar dan pergi mencari mangsa baru yang lebih kaya. Aku sendiri tidak mau membuang waktu untuk meratapi nasib pria yang sudah mengkhianatiku. Aku justru makin sibuk mengembangkan bisnis baruku. Semua modal yang kutarik dari bengkel Fajar, aku putar kembali untuk membuka toko spare part kendaraan yang jauh lebih besar dan modern. Karena aku punya koneksi yang baik dengan para supplier, usahaku langsung melejit hanya dalam hitungan bulan tanpa perlu bantuan siapapun. Aku juga mengganti semua penampilan dan gaya hidupku, menjadi wanita yang jauh lebih percaya diri dan tidak mudah dibodohi oleh drama pria lemah. Bagiku, balas dendam terbaik bukanlah dengan memaki-maki, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa hidup berkali-kali lipat lebih sukses tanpanya. Suatu sore saat aku sedang mengecek laporan di toko baruku, aku melihat sosok pria kusam dengan baju yang sangat lusuh berdiri di depan pintu. Itu Fajar. Penampilannya benar-benar mengenaskan dengan rambut berantakan dan wajah yang terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Dia datang untuk memohon pekerjaan. Bahkan katanya dia rela jadi montir biasa atau tukang cuci motor di tempatku, asalkan bisa makan. Aku hanya menatapnya dari balik meja kaca kantorku dengan perasaan yang datar. Tidak ada rasa benci, apalagi rasa cinta. Aku memanggil petugas keamanan untuk mengusirnya, karena tempatku bukan panti asuhan bagi pria yang sudah membuang harga dirinya demi pengkhianat. Fajar sempat berteriak minta ampun sambil menangis di area parkir, tontonan yang cukup menghibur bagi para pelanggan yang ada di sana. Dia akhirnya tahu rasanya menjadi orang yang terbuang, merasakan dinginnya jalanan yang dulu sering dia pakai sebagai alasan untuk membawa Siska masuk. Sekarang dia hidup luntang-lantung, menumpang di rumah saudaranya yang juga sudah mulai muak dengan kehadirannya yang hanya menjadi beban. Tidak ada lagi kamar utama yang nyaman, tidak ada lagi istri yang tulus mengurus kebutuhannya. Yang ada hanyalah penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Karma itu memang tidak pernah salah alamat. Dia datang tepat waktu dengan porsi yang sangat pas bagi mereka yang zolim. Aku mendapat kabar terbaru kalau Siska tertangkap polisi di kota sebelah karena kasus penipuan dengan modus yang sama, yaitu berpura-pura menjadi korban investasi. Ternyata memang itu pekerjaannya. Mencari pria-pria bodoh dan gila hormat seperti Fajar untuk kemudian dikuras hartanya sampai habis. Fajar yang mendengar berita itu makin depresi, karena sadar dia sudah menghancurkan rumah tangganya demi seorang kriminal kelas teri. Dia kehilangan segalanya hanya karena ingin terlihat seperti pahlawan di depan wanita yang sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Aku cuma bisa tersenyum mendengar kabar itu sambil menyesap kopi di balkon apartemen baruku yang mewah dan tenang. Kini, proses perceraianku sudah selesai secara hukum, dan aku resmi menyandang status sebagai wanita mandiri yang bebas dari beban masa lalu. Aku tidak lagi takut pada pengkhianatan, karena kejadian itu justru membuatku menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan waspada terhadap siapapun. Teman-teman dan keluargaku mendukung penuh langkahku. Mereka bangga melihatku bangkit dengan begitu elegan tanpa harus terlihat menyedihkan. Rumah lama yang penuh kenangan pahit itu sudah laku terjual dengan harga tinggi, dan uangnya aku gunakan untuk investasi jangka panjang. Hidupku sekarang terasa jauh lebih bermakna, karena aku akhirnya sadar bahwa kebahagiaanku adalah tanggung jawabku sendiri. Pesan moral yang bisa aku bagikan adalah, jangan pernah mengorbankan perasaan pasanganmu demi orang lain dengan alasan kasihan atau kemanusiaan. Kasihan yang salah tempat hanya akan membawa petaka, dan pengkhianatan yang dilakukan di bawah atap sendiri adalah luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh.
Jika suamimu sudah mulai lebih membela orang lain daripada dirimu, itu adalah tanda bahwa kamu harus segera mengemasi barang-barangmu dan pergi. Jangan tunggu sampai hartamu habis atau harga dirimu diinjak-injak sampai ke dasar bumi sebelum kamu berani bertindak tegas. Jadilah wanita yang punya nilai, yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menghancurkan meja makan jika memang sudah tidak dihargai. Sekarang, aku berdiri di depan cermin dengan senyuman yang paling tulus. Siap menyambut masa depan yang jauh lebih cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku tidak lagi butuh pengakuan dari pria manapun untuk merasa berharga. Karena kesuksesanku adalah bukti nyata dari kekuatanku sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang tidak tahu cara bersyukur atas kesetiaan yang kita berikan. Badai kemarin memang besar, tapi dia tidak menenggelamkanku. Dia justru mencuci bersih semua kotoran dalam hidupku agar aku bisa bersinar kembali. Terima kasih untuk pengkhianatan itu. Karena tanpanya, aku tidak akan pernah tahu seberapa hebatnya diriku yang sebenarnya.